Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Blora atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Bambang Sumaryono SPD selaku narasumber destinasi penerapan budaya positif, yang kami hormati Bapak Ibu peserta destinasi penerapan budaya positif. Terlebih dulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita di pagi hari ini diberi kesempatan untuk mengikuti acara destinasi penerapan budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah saya sebagai pengacara untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya. Acara yang keempat acara inti, kelima diskusi, keenam refleksi, dan ketujuh penutup. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara di pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya kami sambutan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. acara
disiminasi acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang hormatnya kami penerapan budaya positif yang ada di sekolah, tentunya di SMK dari Wanarjin. Selamat pagi, selamat Bapak Ibu. Untuk semoga nanti kedepannya memberikan kelancaran dalam selama proses pembelajaran sampai yang saya hormati guru pembelajaran serta saya makin bercontoh di SMK Sumaryono. Tentunya saya hormati Bapak Guru sudah sharing ini, tentunya mungkin saya bisa dapatkan ya. Jadi sudah ada satu kalau di SMK kita sama-sama marilah kita senantiasa berdoa bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa sharing topik sebaik-baiknya. Baik, saya nantinya akan meminta berada di ruangan ini. Langsung saja menyikapi ini. Yang kedua tentunya sebetulnya kegiatan ini sudah pernah dilakukan oleh kepala sekolah di mana tahun kemarin kepala sekolah sudah mendapatkan ini Bapak Ibu. Kemudian kali ini, jadi kesempatan kali ini maka saya ketua kelas dan SPK hadir mewakili kepala sekolah, ketua kelas, sekretaris, wakil, kita kumpulkan semua dan kemudian kita sampaikan suatu itu di dalam suatu rancangan acara keyakinan disiminasi nyata untuk menjadi kita sepakati guru bergerak artinya dia menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana dengan kata-kata itu kita dengan Bapak Ibu langsung saja untuk Pak Bangga dan sudah kita semoga ini kedepannya siswa dan kelancaran dalam di sini selama proses ini keyakinan ini tumbuh dari ide maupun siswa guru penggerak. Tentunya kita mengambil sebuah adalah cukup terkecil dalam sekolahnya itu Bapak Ibu bisa seharusnya ketua tentunya mungkin saya juga komunikasi dengan wali kelas sudah ada satu kalau di sana itu sudah ada kelas untuk menyampaikan karena ide mulai berdasar dari teman-teman nanti bisa saling sharing nanti wali Bapak Ibu yang lain kita punya kesepakatan terkait langsung saja dalam menyikapi ini untuk kita tertib untuk kita sebetulnya pada kegiatan ini dan pernah diadakan oleh budaya sekolah dan di mana tentunya juga kepala sekolah ada pada kebersihan itu. Itu nanti anak-anak dia menjadi siswa tadi ini dapat berdasarkan pada semua kelas, ketua kelas, dia nanti sekretaris adalah sekretaris perwakilan ide yang disampaikan oleh anak itu tumbuh semua kelas, sekretaris, wakil, kita kumpulkan semua, kemudian kita membuat suara tidak boleh laporan sana kita kemudian yang lagi yaitu nanti akhirnya menjadi kita sepakati dari itu nanti dari beberapa dulu kan kita terkenalnya dengan tata tertib tersebut akan kita rangkum bersama istilah kerennya keyakinan kelas dan yang sudah kita lalui baik dari forum dan itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini itu dari maupun gagasan siswa. Dengan siapa? Tentunya kita mengambil sampel adalah lingkup terkecil di dalam sekolah yaitu dalam kelas. Tentunya ketua kelas dan wakil komunikasi dengan wali kelas. Jadi itu ketua kelas dikasih pandu oleh wali kelas untuk menyampaikan harus ide maupun gagasan dari teman-teman dalam ini. Nanti wali kelas menyampaikan kita membuat suatu kesepakatan terkait apa yang harus kita lakukan. Kita disiplin, kita tertib, kita taat pada budaya baik budaya sekolah maupun budaya kerja dan tentunya juga
bersama pada kebersihan. Dan di situ nanti siswa anak akan melontarkan beberapa ide, beberapa gagasan kepada wali kelas. Dan kemudian nanti sekretaris mencatat ide-ide yang disampaikan oleh anak itu bagus dari pemikiran anak. Mungkin contoh Pak saya usul atau Bu saya usul tidak boleh datang terlambatnya untuk sekolah. Kemudian ada yang usul lagi Pak saya usul karena memakai pakaian itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ini yang tahu itu nanti dari beberapa argumen dan beberapa ide itu dari saya bilangnya bersama-sama ada kelas dan nantinya disampaikan di forum yang lebih besar yaitu antara kesiswaan, kemudian kelas, wali kelas dan para sekolah. Itu kita sudah melaksanakan tahun kemarin di bulan November. Dan atas kesepakatan tersebut kita sudah merangkum dari beberapa masukan dari anak dan kita rangkum menjadi satu, yaitu tentang kesepakatan bersama. Yang nantinya itu harus diyakini oleh anak-anak kita satu beberapa yang kuat ini melakukan aktivitas dari Bapak SD dan Alhamdulillah ini dalam bentuk acara ini mengikuti kurang lebihnya seperti itu adalah penerapan budaya positif yang ada di sekolah di saya yang tumbuh di bersama yang didampingi oleh siswa. Terima kasih langsung saja. Kemudian siswa saya di sini tidak namanya Bapak formal nanti saja seperti saya dan Bapak Ibu. Nah saya kira jadi apa yang saya sampaikan nanti mohon diberi masukan, saran dan perbaikan. Ya. Yang pertama diseminasi pada hari ini ya tentang modul 1.4 budaya positif. Budaya positif itu apa? Kebetulan saya hari ini sudah mengundang kurang lebih Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah dari kejuruan teknik mesin, dari teknik pengelasan, serta Indomie ya, Indonesia bahasa Inggris dan matematika. Itu untuk penerapannya di lapangan nanti. Mari kita share bersama-sama. Bisa kita lihat di depan modulnya, modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya pelajari kemarin kurang lebih hampir 2 pekan atau 2 bulan ya. 2 bulan saya mengikuti pendidikan. Yang saya pelajari ada 4 modul. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, terus visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Apa nanti yang saya pelajari nanti akan saya dibahaskan ke teman-teman atau diseminasikan ke teman-teman. Untuk selanjutnya ini ya, yang saya bahas adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita dituntut untuk menjalankan sebuah pemikiran terhadap anak didik kita di lapangan nanti ya. Itu yang pertama adalah pendidikan adalah menuntut bukan menuntut. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menuntut, bukan menuntut anak. Menuntut dalam arti yang semboyan Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa. Jadi kita di depan memberi contoh kepada anak-anak, di tengah-tengah kita menuntut atau mendampingi, di belakang kita mendorong. Dalam arti siswa tersebut nanti dia bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Terus yang kedua, ada pendidikan yang menggambarkan pada murid. Kemarin saya pernah dengar kalau kita itu menghambakan kepada murid bukan berarti kita sujud kepada murid, tidak. Jadi menghambakan pada murid, kita itu sebagai pendidik
harus yang namanya membimbing anak, menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Jadi bukan kok kita istilahnya merajakan orang murid, tidak, tapi kita disuruh menuntun, membimbing agar anak tersebut tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu yang poin kedua seperti itu. Jadi saya perlu ingat ya, bukan kok kita di istilahnya diperalat anak, tidak. Terus ada yang namanya guru diibaratkan seorang petani. Persepsinya seperti ini. Guru diibaratkan seorang petani. Kita adalah seorang petani yang berada di lingkungan sekolah. Jadi posisi murid itu adalah benih, sedangkan sekolah itu adalah tanah, ibaratkan tanah. Benihnya murid, sekolahnya tanah, dan kita sebagai seorang guru diibaratkan seorang petani. Jadi petani yang menanamkan benih-benih di sekolah. Nah itu biar bisa bertumbuh kembang sesuai bakat dan minatnya, kita sebagai seorang petani memberi pupuk, memberi air, memberi asupan gizi agar anak tersebut tumbuh seperti apa yang kita harapkan. Jadi sesuai bakat dan minatnya. Itu untuk pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin nanti kita sharingnya di belakang saja ya. Saya memaparkan presentasinya dulu. Terus selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Ini yang modul 1.2 ya. Jadi kita seorang guru nanti untuk anak didik kita, yang pertama adalah berpihak kepada murid. Dan apapun itu nanti semuanya, tidak hanya kita seorang guru, meskipun ada kepala sekolah, ada pengawas, termasuk ada kadinas, itu tujuan dari pendidikan adalah berpihak kepada murid. Itu output yang pertama, harus berpihak kepada murid. Terus mandiri, guru dituntut untuk mandiri. Mandiri seperti apa? Bukan mandi sendiri ya. Jadi mandiri adalah ketika guru ingin berkembang, itu posisi mandiri nanti harus bisa mengembangkan dirinya sesuai bakat dan minatnya. Terus ada lagi yang namanya inovatif. Guru di zaman sekarang, di era 4.0, jadi guru dituntut untuk inovatif. Inovatif di segala bidang, mulai mengikuti perkembangan di zaman sekarang sampai bisa IT, mengikuti ada yang namanya sekarang ada Zoom, ada Gmail. Dulu pada waktu kita mungkin pada waktu sekolah belum mengenal masa-masa itu ya. Tapi sekarang kita dituntut untuk bisa, agar nanti bisa mendampingi anak didik kita di masyarakat nanti, biar bisa menjadi tumbuh kembang yang sesuai yang diharapkan. Terus kolaboratif, guru dituntut untuk berkolaborasi. Kolaboratif contohnya apa? Yang saya lakukan hari ini juga termasuk berkolaborasi, mengajak rekan teman sejawat untuk pengimbasan materi apa yang saya dapatkan pada hari kemarin, saya ibaskan ke teman-teman untuk hari ini. Itu namanya juga ya kolaborasi ya. Terus untuk kolaboratif untuk siswa, kita sebagai seorang pendidik menuntut siswa untuk berkolaborasi sesama teman. Jadi hidup nanti setelah sekolah akhirnya lulus, berkolaborasi nanti bisa diterapkan juga di lingkungan masyarakat, hidup sosial. Jadi kita kan manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus yang namanya bersosial dengan masyarakat. Ya, itu berkolaborasi. Terus reflektif. Ya. Apa yang kita perbuat pada hari ini, nanti kita perlahan sedikit-sedikit nanti kita perbaiki, jadi agar bisa untuk baik ke depannya. Itu untuk yang reflektif. Apa yang saya sampaikan kemarin
di diskusi, mungkin bagian Bapak Ibu guru juga ya. Visi saya ini adalah turunan dari visi sekolah, karena yang pembimbing saya atau pasien saya itu kalau bisa visinya itu harus sinkron dengan visi sekolah. Visi saya adalah sebagai guru hebat atau guru penggerak memiliki visi, nilai dan peran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, unggul dalam berkarakter dan berprestasi. Jadi nanti harapan saya anak-anak di SMK Negeri 1 Blora setelah lulus dari sini nanti paling tidak unggul di dalam karakternya. Karakter apa? Karakter dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus prestasi nanti yang saya jabarkan adalah anak setelah lulus dari SMK Negeri 1 Blora berprestasi sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi walaupun nanti anak saya sekolah di mesin ini, saya tidak menuntut semuanya besok kalau lulus jadi orang mesin, tidak. Tetapi bisa mengembangkan bakat dan minatnya sesuai prestasi masing-masing. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus prakarsa bangsa tadi sudah saya terangkan juga di diskusi kemarin. Harapan saya menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Tujuan saya satu, ketika kita menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid, paling tidak sesulit apapun materi yang kita sampaikan pada waktu di kelas, nanti bisa diterima oleh murid. Karena kalau kita sudah diidam-idamkan guru di dalam kelas, nanti paling tidak bisa menerima materi yang kita sampaikan. Ya. Itu untuk visi saya. Harapannya, nah, harapan yang namanya harapan kan semua orang pasti punya harapan. Harapan murid di masa depan. Ya. Yang pertama, semangat dulu. Saya ingin memiliki murid yang semangat. Semangat dalam apa? Murid selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Blora. Ya. Bersemangat dulu. Nanti kalau sesuatu dihadapi dengan semangat, pasti nanti kedepannya akan lebih baik. Terus yang kedua, makan, minum halal dan sehat. Kenapa saya masukkan di sini harapan saya? Tujuannya ketika siswa SMK khususnya ini kan mayoritas kerjanya kan agak berat ya. Setelah lulus dari sini nanti kan mayoritas lulusan SMK adalah siap kerja. Jadi anak yang praktek di bengkel mayoritas kan menggunakan tenaganya yang besar. Ketika makan yang sehat dan bergizi, insya Allah nanti untuk menjalankan praktek akan lebih enak dan lebih nyaman dalam praktek di dalam bengkel. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dalam arti ketika siswa kita belajar di SMK Negeri 1 Blora itu kan kurang lebih 10 sampai 12 jam dalam satu hari. 10 sampai 12 jam waktu yang digunakan untuk di sekolah. Nanti istirahat yang cukup biar pagi harinya biar bisa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran kembali. Harapan selanjutnya adalah guru penggerak. Nah, guru penggerak ini harapan saya sedikit, walaupun di antara persentasenya 100% saya ambil 5 sampai 8%. Harapan saya setelah lulus guru yang setelah lulus paling tidak murid nanti bisa melanjutkan menjadi profesi kita. Jadi seorang guru kalau bisa menjadi guru penggerak. Guru penggerak tujuannya adalah bisa menggerakkan, pertama menggerakkan kelas sesuai dengan
ini siswa-siswanya, menggerakkan rekan teman sejawat, terus menggerakkan sekolah. Dan tujuannya itu. Terus ada yang namanya sekolah yang nyaman. Ketika siswa belajar di sekolah yang nyaman, aman dan tenang, maka untuk menerima materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru akan lebih senang dan bisa diterima di peserta didik kita. Terus yang keenam, murid berhasil dan berkarakter. Harapan dari seorang Bapak Ibu guru, ketika muridnya bisa berhasil dan bisa bekerja dengan layak, maka kita sebagai seorang guru akan merasa lebih senang. Ya, itu untuk harapan saya. Nah, kita masuk ke intinya, budaya positif. Budaya positif, pengertian dari budaya positif yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik. Nanti akan saya jelaskan intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa. Ya, itu untuk penerapan budaya positif. Budaya positif, Bapak Ibu bisa melihat itu ada sebuah gambar, ya. Bisa melihat sekolah kita yang kita cita-citakan, semua ini harapan dari Bapak Ibu guru. Itu kan ada di tengah. Murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Karena di kurikulum sekarang, misalnya di kurikulum Merdeka, ketika murid mengikuti pembelajaran di kurikulum sekarang harus bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Dan di sekelilingnya itu dalam kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan ada yang namanya pendidik. Pendidik berarti kita ya. Pendidik berarti gambar belajar berbagi dan berkolaborasi. Jadi kita tadi ada keterkaitan antara modul 1, 2, 3, dan 4. Untuk pendidik tadi yang saya jelaskan di depan harus bisa yang namanya berkolaborasi. Semua berkolaborasi dengan rekan dan teman guru sejawat, dengan anak-anak juga bisa berkolaborasi. Ya. Terus untuk iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, kita sebagai seorang guru harus bisa menanamkan kebinekaan, saling menghormati, saling menghargai sesama suku, sesama agama. Jadi iklim di sekolah harus menanamkan kebinekaan, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, ya, saling menghargai sesama teman, sesama yang lebih tua atau sesama yang lebih muda. Jadi harus ditanamkan mulai dari sekolah, di rumah, serta lingkungan masyarakat. Terus ada yang namanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua tadi yang saya sampaikan di depan, mulai dari guru, mulai dari kependidikan, mulai dari kepala sekolah sampai cabang dinas, sampai pengawas termasuk Kadinnas, itu tujuan dari proses pembelajaran adalah berpusat pada murid, ya, harus berpusat pada murid. Terus saya lanjut lagi ini. Nah, disiplin positif, ada grafik yang bisa panjenengan lihat Bapak Ibu guru. Disiplin positif itu ada yang namanya teori kontrol, Coase teori atau William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus turunan ke bawah lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir memang
menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Turunan lagi, realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu untuk budaya positifnya. Dan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, makna disiplin. Disiplin itu ada maknanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai diri dan harga diri. Jadi setiap orang atau setiap siswa itu kan mempunyai harga diri, mempunyai emosi, mempunyai kesenangan. Itu yang nanti tugas kita sebagai seorang pendidik harus bisa meyakinkan. Nanti masuknya ke budaya positif. Ada turunan lagi, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita masuk ke teori motivasi. Tadi ada intrinsik, ada ekstrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, kita sebagai seorang penduduk, kita sebagai seorang pendidik, kita dilarang untuk yang namanya menghukum atau menghakimi. Untuk mendapatkan imbalan, ketika siswa atau anak didik kita melakukan prestasi, ada yang namanya sebuah imbalan. Ada juga yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari diri sendiri. Itu diturunkan lagi, ada nilai-nilai kebajikan universal, terus keyakinan kelas. Yang saya buat nanti di belakang ada dalam menyusun keyakinan kelas. Itu nanti ada kesepakatan kelas dulu antara guru dan siswa. Itu nanti membuat kesepakatan kelas. Kata-kata yang kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas itu nanti kita sempurnakan untuk di dalam mengeluarkan teks atau keyakinan kelasnya. Ada 5 posisi kontrol juga. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, posisi kita sebagai seorang guru di sini adalah yang poin nomor 5. Kita adalah seorang manajer. Kalau anak didik kita itu bermacam-macam. Ada posisinya pemantau, ada teman, ya, ada yang namanya penghukuman, pembuat rasa bersalah. Tetapi kita sebagai seorang pendidik, itu posisi kita harus seorang manajer. Jangan menjadi pendidik yang posisinya sebagai pemantau saja, nanti tidak aktif ya di dalam suatu organisasi. Terus ada yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup dulu. Semua, baik murid, baik guru, baik maupun orang dewasa atau anak kecil, itu memiliki yang namanya bertahan hidup atau survival. Terus penguasaan atau kekuasaan di dalam diri manusia nanti ada yang namanya penguasaan atau kekuasaan. Semua nanti akan terlibat, ya, mulai dari anak, mulai dari remaja, dewasa, sampai kita menjadi yang namanya guru atau mungkin kepala sekolah, pengawas, ya, termasuk
Kardinal itu ada yang namanya penguasaan atau kekuasaan. Terus ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita menjadi seorang pendidik harus bisa memberi kasih sayang atau rasa diterima oleh anak didik kita, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pendidik harus tidak diterima di dalam kelas, itu fatal namanya, ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberi kasih sayang, rasa diterima oleh murid kita. Terus kesenangan. Jadi seorang pendidik harus bisa memberi kesenangan terhadap anak didik kita, ya. Memberi kesenangan. Kesenangannya apa? Kita di dalam kelas harus bisa menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak, ya. Terus ada juga yang namanya kebebasan. Kebebasan itu apa? Kebebasan dalam mengeksplor atau menggali suatu masalah. Kalau kita di dalam kelas, nanti kita sebagai yang namanya manajer, silakan gali potensi anak-anak tersebut. Mulai dari kelompok bisa, atau mulai dari mandiri juga bisa. Kita gali, kita eksplor untuk yang namanya kebebasan, ya. Di dalam disiplin positif ada yang namanya tadi budaya positif. Ini contohnya tadi sudah saya sampaikan di depan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pada waktu kita membuat keyakinan di dalam kelas, saya kurang lebih membuatnya ada 5. Contohnya, dilarang masuk kelas terlambat. Itu kan kata-katanya masih kurang bagus. Kalau kita sempurnakan menjadi masuk kelas tepat waktu, ya. Jadi membuat kesepakatan antara siswa dan guru. Nanti kata-katanya kita breakdown, kita sempurnakan, kurang lebih menjadi kata-kata yang halus. Terus kembalikan barang yang dipinjam. Ini saya menerapkan keyakinan kelas yang berada di bengkel atau laboratorium. Ketika siswa praktek meminjam peralatan satu dan yang lainnya, setelah meminjam dikembalikan ke tempat yang semula. Terus yang ketiga, makanlah di tempat yang telah disediakan. Ketika anak melakukan praktek atau melakukan yang namanya pekerjaan di dalam bengkel, itu tidak boleh sambil makan, karena makan juga ada tempatnya, ya. Jadi tidak boleh sambil makan. Terus kumpulkan tugas tepat waktu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, biasanya bapak ibu guru mengasih pelajaran bisa memberikan suatu kedisiplinan, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus yang kelima, mayoritas anak kita, yaitu anak SMK, hampir semuanya itu kan perokok. Jadi anjuran atau larangan yang kita sepakati bersama, yaitu merokok dapat merusak kesehatan. Nah, kata-kata yang mungkin larangan atau tindakan yang kurang enak kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas, ya. Itu kurang lebih saya ada 5. Nanti silakan bapak ibu memberi masukan, memberi apa istilahnya sharing kepada saya. Nah, untuk praktek segitiga institusi, ya, yaitu adalah validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas dari segitiga institusi. Kemarin saya sudah istilahnya menyampaikan ke teman-teman
bahwa segitiga institusi ini sudah saya praktekkan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat contoh dari segitiga institusi antara validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, ini saya ada ini videonya, mungkin Bapak Ibu sudah ketika masuk terlambat, anak didik kita tidak boleh memberi hukuman. Kita lihat bersama-sama nanti membuat teknologi bisa dilakukan hal-hal. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa boleh. Mohon maaf dari ini saya terlambat. Ya, Waalaikumsalam. Kalau saya kenapa Mas terlambat? Karena tadi malam saya sama teman-teman di Ya, Mas Rizal, kesalahan hari ini jangan diulangi lagi. Besok kalau bisa jangan diulangi lagi untuk nongkrong sampai larut malam. Misalkan terlambat sekolah, nanti malam tentunya ada di awal bisa berbagi pagi dan bisa berangkat sekolah tepat waktu. Ya, jangan mulai lagi ya. Ya Pak, ya. Sebelumnya mohon maaf Mas, kenapa seragamnya tidak sama dengan teman yang lain Mas? Alasannya kenapa? Ya Pak, ini mohon maaf saya, tapi kan yang pertama kan terlambat Pak. Juga itu terlambat, setelah itu baru bangun. Nah, kemudian saya duduk, jam itu kan harus sampai di sebelahan. Terus saya buka lemari, terus ambil baju kita cepat. Soalnya sama-sama lama dulu, jadi saya Itu Mas Rizal hari ini melakukan kesalahan dua. Yang pertama tadi terlambat, yang kedua untuk kedisiplinan menggunakan pakaian kerjanya ya, tidak sama dengan teman. Berarti jangan diulangi lagi untuk bangun kesiangan dan memakai seragamnya harus sama dengan temannya. Ya, ya. Terima kasih. Untuk belajar pada pagi hari ini seperti biasa tadi sudah buka. Nanti silakan kalian masuk BBM, praktek, punya kita tulis dahulu untuk yang tiket nanti absen 1 sampai 18, dapat absen 19 sampai absen terakhir nanti untuk tiket spesial. Ya. Ada yang ditanyakan untuk belajar pada pagi hari ini? ya, tanpa penghormatan berbadan besar. Kamu sudah tahu tata tertibnya belum? Betul Pak.
belum matang. Tapi itu Pak saya belum beres yang kita bicarakan. Nah, besok untuk selanjutnya kalau praktek juga boleh sambil makan. Dan kalau mau makan juga sambil makan sendiri, ya. Ini silakan makan dulu. Setelah itu selesai, baru dilanjut praktek. Jadi sudah praktek sambil makan ya. Jangan diulangi lagi ya. Terima kasih. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumaryono karena saya telah melakukan dua kesalahan. Yang pertama, saya datang terlambat tidak tepat waktu. Kemudian yang kedua, saya dalam mengenai kader tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Saya berjanji kepada Pak Gubernur dan sendiri untuk tidak mengulangi tes dua kalinya. Pak Gubernur, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Bambang telah melaksanakan praktek yaitu makan pakai bermaksud. Seharusnya makan juga pada waktunya tersebut. Oleh karena itu saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya mohon maaf. Tadi ada yang namanya praktek segitiga institusi ya. Dari praktek segitiga institusi tadi paling tidak kita bisa menggambarkan sebuah permasalahan antara murid dan siswa. Ketika melakukan kesalahan, kita tidak boleh memberi penghukuman atau penghakiman. Nah, ada suatu teori yang merupakan hukuman dan penghargaan. Bisa Bapak Ibu lihat hukuman dan penghargaan. Ketika hukuman itu adalah pengendalian perilaku seseorang yang sifatnya memaksa atau menyakitkan, itu hukuman. Nah, sedangkan penghargaan adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda peristiwa yang diinginkan. Ya, jadi bisa pahami. Terus tadi ada yang namanya nilai dan kebajikan keyakinan kelas. Itu jawabannya nilai dan kebajikan merupakan tujuan yang mulia, mengacu pada penerapan nilai-nilai dan prinsip mulia yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang berdasarkan nilai kebajikan. Jadi kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai kebajikan. Tadi kurang lebihnya tokoh yang video saya jabarkan di depan tadi. Terus ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Itu penjabarannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu untuk teorinya. Terus untuk kebutuhan dasar manusia, saya jabarkan lagi. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama tadi bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Dari segi tiga institusi tadi, 3 poin yang kita petik adalah bisa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ketika siswa tadi membuat kesalahan. Ya, itu kurang lebihnya. Sebelum kita melakukan sharing dan diskusi, mohon maaf, saya ingin Bapak Ibu berdiri dulu untuk melakukan stretching. Jadi, mohon Bapak Ibu berdiri dulu melakukan stretching biar tidak tegang dalam melakukan diskusi atau sharing.
Bapak-bapak yang kita laksanakan tadi adalah SBK, nanti bisa terapkan di kelas kepada Bapak Ibu guru. Tujuannya untuk apa? Pada waktu bisa melakukan proses PBM atau KBM di proses pembelajaran itu bisa menghilangkan kejenuhan pada anak didik kita. Dan paling tidak ada ilmu baru yang bisa saya tularkan ke teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tadi diskusi materi yang saya sampaikan tadi. Kita diskusikan bersama. Mohon saran, masukan dari teman-teman. Materi yang saya sampaikan ada kurang lebihnya, saran, kritik itu membangun bagi diri saya. Monggo siapa yang bisa memberi masukan? Beri masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, tadi di awal kan Pak Bambang menyampaikan bahwa tujuan dari guru penggerak itu adalah bergerak dan menggerakkan. Jadi pertanyaan saya, setelah nanti Pak Bambang lulus menjadi guru penggerak, punya program apa untuk sekolah ini? Program apa yang atau rencana apa yang akan Pak Bambang berikan untuk sekolah ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di video yang dipaparkan tadi bahwa guru itu tidak boleh memberi hukuman. Mungkin atau lebih bedanya jika siswa memberikan melakukan kesalahan mungkin cenderung dikasih pembinaan itu ya Pak maksudnya. Jadi mungkin kalimat hukuman dihilangkan atau secepatnya diberi pembinaan gitu. Pembelajaran. Meskipun itu misalnya membuat tetap kalimatnya pembelajaran itu. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Kanika. Jadi gini Ibu, tujuan yang pertama mengikuti guru penggerak. Yang pertama saya bisa menggerakkan, tujuan yang pertama adalah menggerakkan kelas terlebih dahulu. Menggerakkan kelas, terus kita menjadi koa. Koa itu adalah berkolaborasi dengan rekan teman sejawat, dengan apa istilahnya KKB, contohnya komunitas belajar, atau bisa menggerakkan bahasa. Itu materi yang saya gambarkan seperti itulah. Harapannya nanti kalau saya bisa menggerakkan yang pertama kelas, terus bisa menggerakkan rekan kelas sejawat, syukur bisa menggerakkan di lingkungan luar atau masyarakat tadi. Itu untuk harapan saya, semoga bisa terrealisasi. Terus tadi pertanyaan kedua ya, kita sebagai seorang pendidik ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka kita harus memberi yang namanya penghargaan. Penghargaannya apa? Untuk menyelesaikan tadi ada siswa terlambat, kita gunakan dengan kepala tinggi. Tadi kan ada yang materi yang saya paparkan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita sebagai seorang pendidik harus menyelesaikan dengan kepala dingin tanpa harus memberi hukuman atau mungkin istilahnya penghakiman terhadap anak tersebut. Jadi kita dituntut sebagai guru di Merdeka Belajar kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau mungkin ada saya yang salah bisa ditambahi atau diberi masukan lagi. Jadi saya mau menanyakan soal konsultasi atau cerita terkait dengan masalah tadi kedisiplinan, teori motivasi, terus
hukum apa? Bukan menghukum anak yang salah, tapi memberikan penghargaan. Ini yang kemarin sempat saya kerjakan itu kejadian seperti ini. Ada beberapa seseorang yang memang mungkin masih ada sedikit pengaruh atau dampak dari COVID saat SMP dulu ya, terbawa malas, nyantok, mager dan sebagainya itu, sehingga saat pelajaran itu kelihatannya kok kurang semangat gitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, maka saya cobakan untuk anak-anak yang seperti ini dalam kerja kelompok, saya berikan dia tugas menjadi ketua kelompok. Jadi bukan saya hukum karena dia malas, tapi saya berikan penghargaan, saya beri kesempatan jadi ketua kelompok dengan tanggung jawab yang lebih besar tentunya dibanding teman-temannya, job-job yang saya jelaskan, sehingga ya saya berharap anak ini bisa termotivasi jadi aktif, jadi lebih mau bergerak, mau berkarya, mau punya tanggung jawab itu. Ya saya berharap termotivasi seperti itu. Ini apakah sudah masuk tadi yang disampaikan Pak Bambang, tidak menghukum tapi memberikan penghargaan dan motivasi. Oke, terima kasih atas pertanyaan Gunawan. Jadi narasi yang dibuat di dalam kelasnya Gunawan, ketika anak melakukan kesalahan atau mungkin kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran KBM, anak tersebut diberi kepercayaan untuk memimpin kelas. Memimpin kelompok itu juga termasuk penghargaan yang nanti anak tersebut menumbuh kembangkan bisa menjadi tanggung jawab yang nanti bisa memimpin kelompok tersebut agar bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Gunawan. Jadi cukup baik Bu, itu masukan dan saran buat saya. Baik, itu juga tidak apa-apa. Jadi untuk yang namanya penghargaan, jadi kita sebagai seorang pendidik kan tadi dilarang menghakimi dan memberi hukuman. Karena kan generasi kita sebagai seorang pendidik dan generasi sekarang anak itu kan sudah cukup jauh. Ibaratnya kan anak sekarang kan generasi Z dibanding kita kan angkatan 80-an, angkatan 70-an yang harus bisa menyesuaikan kebutuhan anak didik. Ya, maka pindah-pindahlah kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberi contoh yang baik kepada anak didik kita. Terima kasih Gunawan. Moga ada yang lain sharing dan pendapatnya. Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan Pak itu kan ada salah satu gurunya kasih sayang sebagai penghargaan ya, kalau salah satu bentuk penghargaan. Kalau misal di kelas kan ada anak dengan berbagai macam karakter, kadang ada anak yang meminta perhatian yang sangat berlebih pada gurunya, kan pengen diperhatikan berlebihan. Nah kalau kita sebagai guru memberikan perhatian yang berlebih pada siswa tersebut, itu termasuk penghargaan yang salah atau tidak? Menurut langsung terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Langsung saya jawab ya. Ketika kita menjadi seorang manajer atau posisi kontrol di dalam kelas, kembali lagi ke depan tadi Bu, kita kan sebagai seorang guru. Jadi kita diibaratkan seorang petani. Tidak mungkin kita seorang petani menanam benih di suatu tempat atau lahan itu tumbuh sama semua, kan tidak mungkin gitu. Makanya kita tadi belajar dari filosofi biasa di Wantoro. Jadi anak yang sekolah di tempat kita bekerja ini ibaratnya anak dari benih. Kita jadi seorang petani, sekolah tadi kan adalah sebuah lahan. Maka
teorinya adalah tumbuh berkembang sesuai bakat dan minatnya. Saya ini tadi kan kalau anak biasanya kan ya modelnya kan ada yang caper, ada juga yang pendiam, ada juga yang banyak ngomong, pintar praktek, pintar teorinya. Nah, maka dari tadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa menghambakan sebuah murid. Dan nanti menghambakan kita tidak tadi loh ya, tidak memuja murid jadi raja, tidak, tapi menuntut untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami dari belajar di guru penggerak, kurang lebihnya seperti itu. Nanti silakan saya dikasih masukan atau saran boleh lagi, tidak apa-apa. Dan kita sebagai guru di era sekarang harus bisa mendampingi, membimbing, menuntut untuk tumbuh kembangnya. Nah, untuk istilahnya diseminasi pada hari ini, saya mengucapkan berterima kasih atas Bapak Guru yang telah hadir memenuhi undangan saya. Saya tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dari Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi saya pada pagi hari ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Yang sebesar-besarnya saya tutup. Saya diseminasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian acara inti diseminasi penerapan budaya positif. Jadi kesimpulannya, penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan telah yang dilakukan antara guru dan siswa, tujuannya adalah keyakinan telah ini agar proses kegiatan belajar berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikianlah tadi serangkaian acara yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Semoga acara ini membawakan manfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di tanah masing-masing. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adi Sukma di sini ingin merefleksikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait distribusi penerapan budaya industri. Nah, saya mendapatkan banyak ilmu terkait diseminasi yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait pemberian penghargaan terhadap jika siswa melakukan sebuah kesalahan jangan langsung diberikan hukuman, paling tidak siswa diberikan peringatan terlebih dahulu dan diarahkan ke tempat yang sudah disampaikan dipersiapkan. Dan tadi terlihat saat ada anak terlambat, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang cukup baik untuk saya. Ya, walaupun mungkin kalau dengan seperti itu nanti siswa yang lain juga bisa melakukan dengan sama. Ya, semoga saya dapat menerapkan materi dari diseminasi Pak Bambang Sumaryana dengan baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan redaksi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Sumaryana, bahwa pada intinya untuk menggerakkan seseorang itu setidaknya yang menggerakkan itu menarik dulu. Artinya apa? Artinya yang digerakkan itu akan merasa tertarik dengan apa yang disampaikan. Tadi yang disatukan di slide itu terlalu banyak teori, terlalu tekstual, sehingga kadang-kadang yang mendengarkan itu agak ngantuk gitu Pak. Dan juga saya kurang begitu paham. Makanya saya lebih suka ketika
ketika menyampaikan itu disesuaikan dengan kenyataan. Kita bicara dengan kenyataan, contoh real misalnya anak-anak kita misalnya begini, langsung contoh nyata begitu Pak. Tapi kalau terlalu tekstual, teorinya sangat banyak, apalagi dengan istilah-istilah yang baru itu saya agak bingung juga itu Pak. Ada hukuman terus dihargai itu maksudnya gimana itu? Nah itu kan bingung juga. Biasanya yang dihargai itu kan yang berprestasi gitu Pak. Jadi saya mohon untuk penyampaiannya bisa dikontekstualisasi, maksudnya begitu dengan dunia nyata, apalagi dengan anak-anak yang mungkin bahasanya lebih ringan begitu Pak, lebih ringan dan lebih mudah diterima, tidak terlalu banyak teori yang disampaikan. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.